salah satu kepala keluarga yang pekerjaan saya seorang nelayan. Saya dari Madura, khususnya Sumeneb. Saya mempunyai anak dua, cewek dan cowok. Saya jadi nelayan kurang lebih 20 tahun. Dibilang cukup sih enggak, cuman emang waktu itu nggak ada kerjaan lain selain kerjaan kayak gini. Ya kurang lebih saya menjadi nelayan tuh 20 tahun. Untuk dibilang cukup sih enggak, cuman daripada kita nggak kerja, cuman nelayan itu yang bisa nyukupin keluarga kita. Begitulah susahnya kita, apalagi di Madura. Waktu itu saya punya anak masih satu, dan itu pun udah susah. Sampailah saya punya anak satu lagi, yaitu yang perempuan. Dan ketika saya udah punya anak dua nih, keadaan saya semakin susah, dimana saya harus utang tiap hari buat beli kayak makanan, bubur, susu buat kecil gitu. Ceritanya tuh saya kenal sama teman saya namanya Mudil. Nah, Mudil ini temen nelayan saya dulu, dua temen satu kapal dulu. Nah, kita udah lama nggak ketemu sama Mudil. Habis ketemu itu kurang lebih, ketemu terakhir tuh 3 tahun yang lalu. Terus si Mudil ini ketemu saya, waktu itu saya baru balik dari nangkap ikan. Manggil lah si Mudin, "Relatif, apa kabar?" Nah, saya bilang basa-basi lah, "Sehat alhamdulillah." Nah, saya ngeliat si Mudin nih udah lain, berubah, kayak udah kemajuan gitu. Nah, terus Mudin nanya, "Gimana Tip, kerjaan kayak gini bisa boleh cukup?" Sebenarnya sih enggak. Terus ceritalah saya bang waktu itu ke Mudin, kalau susah lah hidup jadi nelayan nih, gaji nggak cukup. Mudil ngasih saran, waktu itu Mudil ngajak, "Ya udah Tip, kalau kamu mau ikut aku punya guru, siapa tahu aja sedikit demi sedikit nanti bisa berubah kayak aku." Nah, saya waktu itu tergiur bang, soalnya Mudil ini benar-benar udah berubah, udah ada usaha sendiri, ya gitulah, udah ekonominya lumayan cukup lah gitu. Makanya saya langsung kayak ingin gitu ikut Mudil juga. Nah, singkat cerita itu saya berangkat pagi-pagi habis subuh waktu itu ikut Mudil, karena tempat gurunya si Mudil nih jauh, kita harus naik perahu kurang lebih itu 2 jam. Nah, selama 2 jam itu saya cuma berpikir saya melangkah tuh demi keluarga saya, demi kehidupan yang lebih baik lagi gitu lah. Nah, singkat cerita kita lah sampai ke rumah si guru si Mudil bang. Terus si Mudil itu masih gini, "Nanti kalau ditanya kamu cerita aja apa yang bikin kamu sampai ke sini." Nah, singkat cerita saya tuh udah nyampe bang ke guru si Mudil. Nah, gurunya si Mudil tuh nanya ke saya, "Apa nak yang buat kamu jauh-jauh sampai ke sini?" Saya cerita lah, hidup saya susah, terus hutang tiap hari untuk nafkahin istri, anak, keluarga gitu lah. Nah, gurunya si Mudil ini ngasih satu pisang, waktu itu pisang sama duit 50.000. Nah, kata si guru Mudil ini bilang, "Nanti pisangnya jangan lupa direbus selama 4 bulan sekali, selama 1 tahun. Nah, nanti kalau udah nyampe 1 tahun dimakan itu pisang." Nah, gitu. Terus duit yang 50 itu katanya harus ditaruh di bawah kasur. Coba. Nah, singkat cerita saya tuh udah balik bang dari rumah guru si Mudil. Habis itu saya pengen nyobain langsung apa yang dikata guru Mudil, bener nggak sih cuman kayak gitu bisa ngubah kayak Mudil. Nah, di situ saya langsung buat lah
ngerebus pisang itu. Nah, salah satu syaratnya pisang itu bang harus dibungkus pakai kulit hewan, terus direbus selama kurang lebih 10 menitan doang. Nah, waktu ngerebus tuh saya mikir tuh biasa aja bang, tapi pengalaman anak saya tuh waktu ngerebus, anak saya tuh nangis, yang kecil nangis waktu direbus pisang itu nangis. Nah, saya pikir oh biasalah anak kecil nangis ya kan. Nah, habis saya ngerebus pisang itu duitnya 50 udah saya taruh di bawah kasur bang. Saya ikutin semua yang disuruh kayak gurunya model gitu. Nah, ketika anak saya nangis tuh lama bang, nangis menjerit. Nah, singkat cerita rebusan pisang saya udah selesai. Nah, terus anak saya tuh juga berhenti ketika pisang itu udah selesai direbus. Anak itu udah berhenti nangis, anak saya tuh bang. Nah, nggak lama dari itu anak saya tuh panas banget bang, demam. Nah, ketika demam tuh saya mikir ini mau dibawa ke dokter, gimana caranya, duit gak ada. Habis itu saya pergi, ingat kalau gurunya model tuh pernah ngasih duit 50. Nah, singkat cerita saya ngeliat bang di bawah kasur tidur saya, bawah kasur tidur saya duitnya 50. Tahu-taunya duitnya 50 tuh udah jadi 5 juta gitu. Nah, saya heran, kok bisa ya dari 50 jadi 5 juta. Nah, habis itu ada senangnya, ada herannya juga, karena waktu itu udah darurat, saya harus membawa anak saya bang. Ya udah kita pergi. Nah, singkat cerita berapa bulan, 2 bulan lah habis dari anak saya demam tuh, duit yang 5 juta tuh buat modal kecil-kecilan, jalan bang, jalan. Sampailah 4 bulan dari rebusan pertama, 4 bulan keduanya tuh saya rebus lagi bang. Nah, sama anak saya nangis, tapi saya pikir tuh biasa lah anak kecil. Nah, habis itu sama kayak yang pertama, ketika habis nangis anak saya tuh langsung demam bang gitu. Nah, singkat cerita duit yang di bawah kasur saya tuh nambah, setiap saya selesai ngerebus pisang tuh nambah. Nah, dah meningkat dah ekonomi saya bang, itu udah berubah dah. Singkat ceritanya ketika 1 tahun udah sampai, udah nyampe 1 tahun, saya ingat kata guru model kalau pisang itu harus makan. Mungkin pikiran saya tuh direbus aja duitnya 50 tuh jadi 5 juta, apalagi kalau dimakan mungkin lebih banyak lagi. Nah, saya heran, soalnya pisang itu 1 tahun maksudnya utuh lah, kayak utuh lah gitu. Ketika saya buka dari bungkusan kulit hewan itu penuh ulat sih, pisang itu penuh ulat bang. Saya masih takut sih mau makan itu bisa dimakan apa enggak, tapi cuman ingat masa lalu saya ingat sedihnya saya, susahnya saya. Habis itu saya kuatin aja makan. Nah, guru modelnya bilang kalau makannya itu nyuruhnya tuh malam Jumat tengah malam. Saya harus tengah-tengah malam melihat keadaan, kalau keluarganya udah tidur baru boleh makan. Nah, waktu itu saya makan, waktu itu keluarga saya udah tidur semua, anak-anak udah pada tidur, istri udah pada tidur, saya pergi. Nah, ngebuka itu pisang, saya makan bang. Nah, ketika saya gigit, anak saya tuh nangis, menjerit, "Pak, jangan pak, jangan pak," gitu. Habis itu saya udah kayak mau berhenti, tapi kayak ada yang maksain saya buat tetap gigit bang. Habis itu saya tetap gigit lagi. Nah, ketika saya gigit tuh sama suara anak saya tuh kedengeran di telinga saya, "Pak, jangan pak, sakit," ya kayak gitu. Habis itu selesailah saya ngabisin itu pisang. Tahu-tahu saya ini udah firasat udah gak enak. Masuklah saya ke kamar anak-anak. Nah, melihat si bungsu ini, totalnya dia udah penuh sama darah, telinganya, mulutnya gitu bang. Nah,
udah mati dah bang anak saya tuh. Nah, dari apa yang saya buat itu ternyata nggak ngasilin apa-apa bang. Saya nggak dapat apa-apa, malah sampai lebih parah gitu bang, lebih parah. Nah akhirnya saya ketemu sama orang benar-benar ustad kiai yang ngasih saya pelajaran kalau itu semuanya nggak benar, harus dibuang semua, jangan diulangin lagi. Sampailah sekarang saya menyesal sampai detik ini bang. Untuk keluarga saya, istri saya dan abang, anak saya yang pertama tuh, maafin bapak udah buat kayak gini. Gitu bang kisah saya, cuman itu yang boleh saya bagi ke abang. Menyesal sih ada sih bang, menyesal sih ada. Siapa yang mau anaknya mati? Nggak ada bang. Menyesal sih ada, malah sampai sekarang saya menyesal. Cuman waktu itu karena keadaan saya yang memang ditekan, mundur gak bisa, maju gak bisa, memang saya waktu itu salah besar. Menurut saya waktu itu benar, tapi ketika saya saat ini memang itu salah besar saya. Nah kayak gitu, nggak ada sih menurut saya jalan pintas untuk sukses tuh nggak ada bang. Memang semuanya itu harus berusaha gitu lah bang. Alhamdulillah sekarang saya ikut kerja kayu gitu, lumayan lebih halal, lebih ringan di pikiran saya bang. Sekian dari saya bang, terima kasih.